warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu bikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Para pemirsa yang berbahagia, pertama, kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita ucapkan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Pada hari ini kita akan berbicara masalah pedoman hidup. Seorang muslim wajib memiliki pedoman hidup. Pedoman hidup ini yang mengarahkan dia berbicara, dia berbuat, dia yang berkeyakinan. Oleh sebab itu, pedoman hidup ini wajib dimiliki oleh semua umat Islam atau semua orang Islam. Pedoman hidup orang Islam, satu, Al-Quran, yang kedua Al-Hadis atau As-Sunnah. Al-Quran dari bahasa Arab, dari kata qara'a yaqra'u Qur'an, artinya bacaan. Tetapi dalam arti istilah wahyu Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat. Al-Quran pertama dan utama petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Diterangkan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 2. Dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disampaikan kepada kita sebagai umat. Al-Quran untuk petunjuk hidup bagi kita semua. Kalau kita menggunakan, tidak akan sesat. Artinya hidup kita itu mau berbuat, berkata, mau ibadah, mau melakukan apa saja, kalau memakai petunjuk Al-Quran, ada jaminan atau sandaran kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan apa saja yang kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya, kita harus memenuhinya, sebagaimana Al-Quran dalam surat Al-Anfal surat 8 ayat 24, ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walirusuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Artinya, hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan kembali. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran sebagai penjelas, penerangan bagi manusia. Bahkan Al-Quran itu yang mengajarkan, yang membedakan antara yang halal dan yang haram, antara yang benar dan yang salah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185, Syahrul Ramadan allati unzila bil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang halal dan yang haram. Dan Al-Quran ini termasuk jalan yang lurus, jalan yang lurus, pegangan bagi umat Islam. Jangan pakai pegangan-pegangan lain atau jalan-jalan yang lain. Nanti jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kita. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 153, wa anna hada siratim mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dalikum wasokum bihi la'alakum tattaqun. Artinya, Al-Quran adalah jalanku, jalan yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintah Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Al-Quran ini termasuk orang yang mempelajari Al-Quran itu termasuk orang yang mulia. Bahkan orang yang belajar Al-Quran mau diamalkan itu orang ini yang utama, sebaik-baiknya manusia. Di dalam hadis Imam Muslim dikatakan di situ, inna abdolakum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Artinya, orang yang paling utama di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan orang yang bacaan Al-Qurannya fasih,
lancar, nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia. Dan orang-orang yang bacaan Al-Qur'annya terbata-bata atau terputus-putus, maka dia mendapat 2 pahala, yaitu dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, al-mahiru bil qur'ani ma'as safarotil kiramil baroroh wallati yaqra'ul qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajraini. Artinya, orang yang membaca Al-Quran dengan fasih dan lancar akan dikelompokkan dengan orang-orang yang mulia. Orang yang membaca Al-Quran dengan tidak lancar, namun ia tetap berupaya untuk membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. 2 pahala di sini karena dia niat, kedua ingin bisa, makanya oleh Rasulullah mendapat 2 pahala. Bahkan Al-Quran nanti memberi pertolongan bagi pembacanya pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati sapi ali ashabihi, rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai pertolongan untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim, atau hadis nomor 804. Para pemirsa yang bahagia, pedoman hidup yang kedua bagi umat Islam atau orang Muslim, al-hadis atau as-sunnah. Hadis dalam arti bahasa perkataan atau ucapan. Hadis dalam arti istilah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam hadis di bawah ini sebagai berikut: hadis sahih, hadis hasan, hadis mutawatir, hadis dhaif, hadis palsu, hadis qudsi. Oleh sebab itu, apa yang dibawa oleh Rasul kita terima. Apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, maka jauhilah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hasr surat ke-59 ayat 7, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaquwaha innallaha sadidul iqab. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Fungsi hadis ini ada 4. Yang nomor 1, bayan at-takrir, artinya menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Bayan at-tafsir, artinya penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat mujmal, umum atau global. Mutlak, tidak mempunyai batasan, dan am atau umum, sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian atau tafsir.
dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan taksis, pengkhususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Nomor 3, bayan at-tasrih, artinya memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya di Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, contohnya zakat fitrah. Yang nomor 4, bayan an-nasyah, secara bahasa berarti ibtal, membatalkan, izalah, menghilangkan, tahwil, memindahkan, takzir, mengubah. Bayan an-nasyah adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahah. Para pemirsa yang bahagia, kita disuruh taat kepada Allah, yaitu di sini Al-Quran, dan taat kepada Rasul, yaitu Al-Hadis atau As-Sunnah, dan taat kepada pemerintah. Jika terjadi perselisihan, maka kembalikanlah kepada Allah atau kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasulullah, kepada Al-Hadis. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, surat ke-459, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul-Nya dan kepada pemerintah. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul-Nya, yaitu Al-Hadis, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran sumber pertama dan utama, sedangkan hadis adalah sumber yang kedua. Demikianlah pembahasan pedoman hidup bagi umat Islam atau orang Muslim atau seorang Muslim. Apabila ada kata atau kekurangan kalimat atau kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.